Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua anak-anak? Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Baik. Ya, Aini udah sehat Aini? Ya, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Ya, kedua kelas dipimpin doa, Pandi. Ya. 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 Saat kita mulai belajar, kita berdoa. Angkat tangannya. Ya, terima kasih banyak Pandi. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, sebelum kita belajar, Pak Guru absen dulu ya. Aditya Maulana, hadir. Alisan, ya. Ali Topan Jahri, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Baik Zuhratul Aini, ya. Ghazali, M. Hairul Apandi, Muhammad Zanwadi, ya, ya. Besok rapiin rambutnya Zanwadi ya, pakai minyak rambut ya, supaya tidak ini rambutnya. Nopirda, ya. Rahayu, ya, ya. Anak-anakku sekalian, hadir semua berarti ya. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru pesan, jadi kalau makan di kelas boleh, tapi sampahnya dibuang di tempat sampah, ya. Jadi jangan taruh sampah di dalam bangku ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS ya. Tapi sebelum kita belajar, supaya kalian semangat, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Ya, ini sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, oke. Nah, sekarang silahkan berdiri di dekat mejanya supaya semangat. Ya, kita ya. Iya. Hah? Iya, boleh. Mau muntah? Enggak apa-apa, silakan di luar ya. Ayo sendiri. Mau muntah? Sendiri aja, sendiri. Oke. Dia sakit ya. Oh ya, ini sakit. Nah, tapi semangat kan? Masih semangat? Semangat. Ya, silakan kita menyanyi bersama. Bangsa dan tanah
Ya, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu karena sudah semangat. Baiklah anak-anak sekalian, silakan dibuka buku paketnya, buka halaman 75. Ya. Buka halaman 75, Pandi. Buka halaman 75. Sudah? Ya. Belum. Buka halaman 75. Ya, Pandi dibaca apa yang F? F? Topan? F? Ya, perubahan akibat interaksi antar ruang. Bagus sekali Topan. Tapi sebelumnya untuk Pak Guru mengecek apakah anak-anakku sekalian masih ingat materi pelajaran kita pada minggu yang lalu, pas kita syuting, apa materinya? Ada yang ingat? Materinya kemaritiman, kemaritiman Indonesia, ya. Nah, di halaman 75 ini kita membahas perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, silakan diperhatikan, Pak Guru tayangkan PPT. Nah, slide-nya. Jadi mana Amzanwadi? Ya, dibaca apa judulnya Amzanwadi? Perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita masuk ke materi anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu ruang? Ruang, apa ruang? Apa namanya ruang? Kita ini berada di ruang. Ruang apa namanya? Ruang kelas. Kalau di keseluruhan ini namanya ruang apa? Ruang sekolah. Kalau manusia itu berada di ruang apa? Namanya kita tinggal di bumi. Nah, jadi ruang itu tidak hanya di bumi saja, ya, tapi di dalam di dalam tanah juga itu namanya ruang, di udara juga ruang, di lautan bahkan juga ruang. Nanti untuk lebih kalian tahu apa pengertian ruang itu, nanti sekarang kita akan bahas dia. Nah, sebelumnya Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran. Oke? Muhammad Zanwadi, dibaca tujuan pembelajaran yang pertama, besar-besar Muhammad Zanwadi. Menjelaskan pengertian konsep ruang. Iya, nanti di pelajaran ini kalian tahu apa itu pengertian ruang. Alisan, dibaca yang kedua. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Iya, nanti kalian tahu itu apa itu interaksi antar ruang. Yang ketiga, Apandi, mana Apandi? Ya, dibaca yang ketiga Apandi. Iya, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indo. Berikutnya dibaca Ghazali yang keempat. Iya, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima dibaca Rahayu, mana Rahayu? Dibaca yang kelima. Ya. Menggunakan hasil analisis saling Diperlukan interaksi antar ruang. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ini akan kita pelajari, ya. Kalian akan memahami tentang ini. Nah, ini
Ihsan dibaca ini pengertian ruang. Coba dibaca Ihsan, pengertian ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, jadi betul ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan ya maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Berarti anak-anakku sekalian, ruang itu bukan di atas bumi ini aja namanya ruang, melainkan juga di dalam bumi itu juga ruang ya. Ada apa di dalam bumi? Di situ terkandung banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sehingga dikatakan ruang. Kemudian di dalam laut juga ada apa? Ada ikan, ya termasuk juga ruang. Ikan itu bisa dimanfaatkan, iya dikonsumsi ya. Nah, kemudian di udara juga ruang. Di sana ada burung, di sana juga ada pesawat kan dimanfaatkan untuk manusia sebagai transportasinya. Makanya dikatakan ruang. Nah, betul ya. Jadi bisa diingat ya, ini pengertian ruang. Berikutnya bentuk interaksi antar ruang. Ghazali, mana Ghazali? Ya, dibaca bentuk interaksi antar ruang. Ya. Orang. Dua. Pergerakan. Barang. Tiga. Informasi. Iya, bagus. Ihsan coba dibaca ulang. Ya, satu. Ya. Impor. Nah, ini namanya interaksi antar ruang. Tahu namanya interaksi enggak? Ini Pak Guru sedang melakukan interaksi sama siswa. Ini juga namanya interaksi. Nah, ruangan ini ternyata dia berinteraksi atau saling membutuhkan. Nah, bentuk interaksi ruang itu seperti apa? Satu, pergerakan orang. Kalian bergerak enggak ke sini dari rumahnya ke sekolah? Oh, siapa yang bisa memberikan contoh pergerakan orang selain sekolah? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ihsan, bisa? Kalau contohnya juga orang ke pasar, itu kan berpindah dia. Apalagi, Pandi? Hah? Kenapa? Bandara. Oke, bagus Pandi, juga itu perpindahan ya. Nah, berikutnya pergerakan barang. Barang itu pindah dia. Di daerah kita penghasil sayur-sayuran daerah mana? Sembalun. Ya, daerah Sembalun. Sembalun itu daerah pegunungan ya. Jadi di situ penghasil sayur-sayuran. Di bawah lembah Gunung Rinjani itu banyak sekali sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu ke sini ke pasar. Itu namanya pergerakan Nah, kalau di daerah kita penghasil ikan di laut, di daerah mana? Laut? Di Labuan Haji, ya. Apanya bergerak? Ikannya. Barang, apanya? Ikan. Maksudnya bukan ikannya berenang ke sini, tidak. Ikannya dibawa ke sini, ya. Itu namanya pergerakan barang. Berikutnya gagasan dan informasi. Ini nanti bisa dibaca di bukunya untuk lebih jelas anunya ya, pemahamannya. Berikutnya perubahan akibat interaksi antar ruang. Ada perubahannya. Nah, bisa dibaca, coba wakili Ihsan dulu, satu. Perkembangannya pusat-pusat pertumbuhan. Ya. 2. Perubahan penggunaan lahan. Ya. 3. Perubahan Oh. orientasi
pencarian. 5, 4, 4. Perkembangannya sarana dan prasarana. 5, 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. terus 6. Perubahan komposisi penduduk. iya, bagus sekali San. Tepuk tangan dulu supaya semangat dulu. Oke, anak-anakku sekalian. Sekali lagi, perubahan akibat interaksi antar ruang. Ada perubahannya, ya. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Ya. Maksudnya pusat-pusat pertumbuhan itu kalau sudah penduduk banyak, orang-orang sudah banyak, dibangunlah ada sekolah, ya. Seperti sekolah kita ini kan ada juga TK, ya. Kemudian ada pasar, apalagi pusat pertumbuhan selain sekolah, pasar yang kalian ketahui? Iya, musola boleh. Apalagi? Per toko? Ya, gedung-gedung perkantor? Ya, itu pusat pertumbuhan itu. Berikutnya yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Dulunya misalnya di dekat rumahnya Pandi. Di situ dulu di dekat rumahmu lahan apa Pandi? Sayuran, sawah ya. Nah, jadi sekarang di lahan sayur-sayuran tuh banyak rumah. Di situ ada BTN. Berarti itu akibat dari interaksi antar ruang. Sawah-sawah itu dibuat perumahan di situ. Ya. Nah. Berikutnya perubahan orientasi mata pencarian. Kalau dulu orang mata pencariannya sebagai petani. Kalau sekarang apa mata pencarian orang-orang? Udah modern sekarang, ada pedagang, apalagi? Kantoran. Tahu apa namanya yang kalian tonton di HP itu? YouTuber. Karena kemajuan nih. Sekarang ada YouTuber. Bahkan anak SD juga, anak SMP juga, seumuran kalian juga bisa dia menghasilkan uang dari pekerjaan YouTuber. Ya. YouTuber itu di situ dia ada konten, tapi konten yang baik ya. Ya. Berikutnya perkembangan sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, perubahan komposisi penduduk ya. Nah, Pak Guru mau bahas yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Sudah tadi ya, ada gedung, ada sekolah, ada pertokoan, pasar, perkantoran dan lain-lain sudah. Berikutnya adanya perubahan sosial budaya. Berubah enggak sosial budaya? Berubah. Siapa yang bisa kasih contoh perubahannya? Perubahan sosial budaya? Banyak perubahannya. Dulu di kampung kita tidak boleh perempuan keluar malam sama cowok misalnya. Tapi sekarang kan karena arus globalisasi informasi yang pesat, sekarang banyak tuh yang kita lihat lalu lalang. Kemudian juga di kita rambutnya tidak ada yang merah. Sekarang ada, kan? Itu dia meniru-niru dari budaya orang-orang. Ya. Banyak perubahan budaya, pakai semir dia. Sekarang giginya juga ada behel, itu juga termasuk perubahan style gaya hidup. Supaya apa itu behel? Supaya rapi ya. Pandai udah rapi giginya ya. Insya Allah ya. Jadi kalau ini boleh kamu behel dia ya. Nih juga. Tapi janganlah cowok behel dikira ini. Ya, Pak Guru supaya kalian serius ya. Oke. Anak-anak sekalian yang berbahagia.
Berikutnya Pak Guru mau tampilkan gambar. Nah, karakteristik ruang, apa sih karakteristik? Apa maksudnya karakteristik? Karakteristik ini berasal dari kata karakter. Karakter itu sifat. Karakteristik ruang artinya perbedaan antara ruang. Ya. Bisa dibaca ini karakteristik ruang itu: 1 tanah, 2 batuan, 3 4 dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang ini gambar apa ini? Ini sama ini, coba. Ini apa ini? Ini apa? Pohon kurma. Betul, pohon kurma. Ini namanya gurun pasir. Ini tanahnya subur. Di sini banyak air, di sini sedikit air, bahkan tidak ada. Di sini tanamannya pohon kurma, di sini iya. Ada rumput enggak di sini? Iya. Enakan mana? Di sini apa di situ? Iya, enakan di situ ya. Nah, ini karakteristik ruang ya. Berikutnya ini daerah penghasil sayuran. Daerah penghasil sayuran ini tanah yang subur apa yang tidak subur? Subur ya. Ini apa ini? Ya, ya. Ya, sayuran kol. Kemudian ini daun bawang. Ini apa? Ikan. Ya. Penghasil ikan di mana? Laut. Ya. Kalau ini di darat. Ya, kalau ini di laut, ini sama ikan ya. Ya. Anak-anak sekalian, supaya kalian lebih paham materi yang Pak Guru sampaikan tadi, sekarang Pak Guru mau tayangkan video ya. Di situ ada gambar, ada penjelasan mengenai interaksi antar ruang ini ya. Ya. Supaya lebih semangat belajarnya ya. Nah, silakan disimak videonya. Nanti video ini sewaktu-waktu Pak Guru cut untuk kita berkomunikasi untuk mengecek apakah kalian sudah memahami ya. Simak videonya baik-baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya, disimak videonya ini ya. Isan, simak. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk yang hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu, apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi seperti. Ya, sampai di situ anak-anakku sekalian. Jadi katanya di video itu ruang menyangkut di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Berarti di dalam tanah itu juga namanya ruang.
sumber daya alam itu siapa yang bisa sebutkan apa saja contoh sumber daya alam? Seperti sumber daya alam, gas, bagus. Dan minyak tanah, bagus. Emas, batu bara, Ihsan, bagus. Nikel, bagus. Ya. Dan minyak bumi. Ya. Di situ tuh di dalam tanah dia. Kenapa dikatakan ruang? Karena sumber daya alam tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur nih hidup di negara yang tercinta ini, Indonesia. Sumber daya alamnya kaya, ya. Allah sudah memberikan kita alam yang sangat bagus, yang sangat kaya sumber daya alamnya, tapi berbanding lurus dengan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melestarikannya dan menjaganya, ya. Tuh. Nah, ini ruang. Pak Guru sekarang berarti sudah paham kalian ya ruang itu. Sekarang Pak Guru lanjut videonya. Tanah sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari. Ya. Dibaca ini di depan. Baca di ini maksudnya. Baca. Iya, itu gambar apa itu? Hutan. Ternyata hutan itu juga ruang. Jadi di situ hidup berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Nah ini. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dan. Iya, sampai di situ. Ini daerah apa ini? Iya, besar suaranya. Daerah apa? Pegunungan. Ini daerah pantai. Saya tanya Ihsan aja supaya jelas. Pegunungan ini penghasil apa, Ihsan? Sayuran, bagus. Kalau ini? Ikan. Ini orang yang berada di daerah pegunungan mau makan ikan, sementara ini mau makan sayur-sayuran, maka dia bertukeran. Pertukaran ini terjadi, apa namanya terjadi di sini? Terjadi perdagangan, betul? Iya, terjadi perdagangan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi antar ruang. Orang di sini penghasil sayuran, di sini penghasil ikan, saling membutuhkan dia. Masa ada di pegunungan ikan laut? Tidak ada kan? Nah, kalau di laut bisa nanam sayur enggak? Tidak bisa, betul. Berarti dia saling membutuhkan. Makanya namanya interaksi antar ruang. Iya, lanjut videonya. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan.
cukup. yaitu saling melengkapi. Anak-anakku sekalian. Nah, sekarang sudah enggak di-download kemarin tugas yang Pak Guru berikan? Sudah ya? Nah, sekarang silakan anak-anak sekalian duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk sesuai kelompoknya dulu ya. Ya, bangkunya diratakan. Di ini. Ya. Ya, ayo cepat. Zan. Iya, makanya ayo gabung di situ. Nah, ya. Ini kelompok 2. Mana kelompok 1? Sana ya, kok loncat-loncat? 1, 2. Iya, silahkan duduk dulu Pak. Iya, nanti. 1, 2, 3 ya. Oke, enggak apa-apa. Udah dibagi kelompoknya? Udah? Oke. Nah, sekarang tugasnya kan tahu kemarin ya? Ya. Untuk perhatikan Pak Guru. Ya. Ya, perhatikan. Itu tugasnya yang kemarin ya. Kelompok 1. Ya. Dibaca. Dibaca ini kelompok 1 apa? Kelompok 1 membahas perkembangannya pusat pertumbuhan. Ya, pusat pertumbuhan. Perhatikan kelompok 1. Kelompok 2 membahas orientasi pekerjaan. Sudah kan Pak Guru suruh cari gambar-gambar di internet ya. Berarti yang kelompok 2 silahkan ditempel, digunting dulu satu-satu, kemudian ditempel orientasi pekerjaan. Berikutnya kelompok 3 membahas apa? Kelompok 3 perkembangan sarana dan prasarana. Ya, silahkan anak-anakku sekalian. Pak Guru nilai pertama kerapiannya, ya, kerjasama, sama kebersihannya. Jadi bekas guntingan-guntingannya itu jangan dibuang di ini ya. Nah, ya, ini pekerjaan. Berarti kasih temannya yang, ya, makanya dicari mana dia, ini apa tugasnya yang kedua, sarana dan prasarana. Silahkan gambar sarana dan prasarana. Ya, pekerjaan digunting aja dulu, nanti ditukar kasih temannya ya. 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 Ini apa yang ketiga? Makanya apa tugasnya? Ya. Ayo digunting. Yang rapi ya. Ya, kelompok 1 pusat pertumbuhan, kelompok 2 orientasi pekerjaan, kelompok 3 sarana dan prasarana. Ya. Boleh kok Pandi ambil sesuai tugasnya di temennya ya. Ya. Iya.
Iya, gunting dia serapi mungkin sampai ininya pinggir gitu. Nanti ditempel ya. Ya. Ya, waktunya, perhatikan anak-anakku sekalian, waktunya 20 menit ya. Dibagi tugas caranya, ada yang menempel gambar ya, yang menggunting. Setelah itu nanti dikerjakan LKPD-nya ya. Oke, ini kelompok berapa tadi ya? 3 ya LKPD-nya ya. Tolong dikasih teman. Nah itu ya, itu setelah selesai ditempel, kemudian untuk dikerjakan LKPD-nya ya. Ya, ini ayo kerjasama. Ya, mana lemnya ada? Pak Guru nilai secepatnya siapa yang paling cepat, kemudian kerapiannya, ya. Berikutnya kebersihan juga, sampahnya. Iya, digunting. Iya, digunting aja nanti dikasih temennya yang sesuai tugasnya. Iya, digunting aja dikasih temennya. Iya. Iya. Boleh kok kolaborasi caranya antar kelompok, boleh kolaborasi, cari mana gambar yang sesuai dengan pekerjaannya ya. Kenapa? Sarana dan prasarana. Maksudnya apa? Sarana. Iya kan sudah Pak Guru jelaskan tadi. Sarana dan prasarana itu apa? Perumahan, gedung, ya. Ini pekerjaan. Ini pekerjaan, ya. Ini sarana. Ya. Ini juga pekerjaan. Ini tugasnya apa? Sarana. Bukan nih. Digunting, makanya digunting dia. Kasih temannya ya. Ya. Kasih dia sesuai tugasnya ya. Oke. Iya. Apa tugasnya, Emel? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Tuh lihat, mereka membahas pertumbuhan. Ya, tempel di situ. Ya, oke. Boleh, Dok. Ya, oke. Nah. Ya, ini kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 2 membahas mengenai orientasi pekerjaan. Ya, silakan disalam perkenalkan nama kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 bersama kelompok kami dari kelompok 2. Saya atas nama Baisatul Aini, saya Novi, saya Ihsan. Ya. Iya, terus? Membahas tentang orientasi pekerjaan. Iya, boleh sambil ditunjuk supaya teman-temannya ngerti gambarnya. Ayo, nggak usah main-main. Ya, ayo, ini lagi syuting ini. Iya, ayo di orientasi.
Ya, hadap depan dong. Ya. Ya. Orientasi pekerjaan ya. Ini gambar apa yang pertama dijelaskan sama temannya? Tunjuk. Perhatikan yang lain. Tunjuk ini apa? Ini adalah YouTuber. Ya. Perhatikan ini adalah gambar YouTuber ya. Terus berikutnya yang kedua perdagangan atau di Pasar. ya, ayo. Salon. Jual buah-buahan. Ya. Bekerja di mekanik atau mesin. Berikutnya, Online. iya, jual online. Terus, Gojek. iya, ojek online. Jadi semuanya ini adalah gambar orientasi pekerjaan akibat dari interaksi antar ruang. Bagus ya. Supaya semangat, coba tepuk tangan dulu semua. Ya. Ya, sudah. Berikutnya dibacakan LKPD-nya. Ayo dong. Ya, dibaca LKPD-nya. Transportasi menggunakan tenaga kerja, pekerjaan pertanian, dan perkantoran. Ya. Dan pertumbuhan pasar akibat dari interaksi antar ruang. Contoh bidang Ya. Ya, jadi itu LKPD-nya ya. Coba supaya temannya dibaca soal nomor 1 di gambar itu, soal nomor 1 ya. Gambar apa itu? Perubahan. akibat interaksi antar ruang. Ya, gambar yang pertama apa? Beca. Ya, sama petani, kemudian perkantoran, ya. Terus gambar yang kedua, pasar. Oke, coba dibaca ulang. Deskripsikan gambar di atas dalam bentuk tulisan. Nomor 2 dibaca, supaya dengar keras-keras, supaya dengar temannya. Jadi baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah semua kelompok sudah maju ya. Jadi tugas kalian itu Pak Guru sudah cukupkan baik ya. Tapi ada beberapa teman kalian yang tidak aktif ya. Jadi besok diaktifkan kembali ya, Dani ya. Nah, jadi akibat interaksi antar ruang itu ya, ada perubahannya ya, ada dampak yang diakibatkan. Boleh dilihat di bukunya ya, atau ya di buku paketnya ya, halaman 75 itu ya. Coba Ihsan lihat di bukunya, tadi kita sudah membahas perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Ihsan dibaca apa saja akibat interaksi antar ruang, kita simpulkan bersama-sama. 1, apa saja akibatnya? 1, Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. ya, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kedua Ihsan, apa Ihsan? Perubahan penggunaan lahan. Ya, bisa dilihat itu ya, di gambar itu, di sebelahnya ada sawah, sebelahnya ada perumahan. Berikutnya ketiga, Perubahan
Ya, sudah tadi kan dikerjakan. Berikutnya yang keempat. Berkembangnya sarana dan 5. adanya perubahan sosial dan budaya. Terus 6. Berubahnya komposisi penduduk. Ya, itu ya akibat yang ditimbulkan adanya interaksi antar ruang. Sekali lagi kita sama-sama lihat buku. 1. Baca semua. Berkembangnya. 2. 3. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Ya, sudah paham ya? Jelas ya? Jelas? Ya. Mana suaranya dong yang semangat? Jelas enggak? Jelas. Ya. Baik. Sekarang Pak Guru mau tanya, siapa yang bisa jawab? Bagaimana sikap kita terhadap perubahan tersebut? Ya? Bagaimana sikap kita terhadap perubahan tersebut? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, ini. Perubahan yang terjadi akibat interaksi keluar ruangan tidak dapat dihindari, tapi dampak negatif dapat dicegah. Barangkali menurut kita perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang negatif bagi kita, tetapi tidak menurut orang lain. Ya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi akibat interaksi ke ruangan. Ya. 1. Bijak menggunakan lahan. Ada fungsi lahan hendaknya memperhatikan aspek lestari, menjaga keseimbangan alam. 2. Memanfaatkan dan menjaga dengan baik fasilitas umum yang tersedia. 3. Menjaga keberagaman etnik dan budaya bangsa maupun dengan sesama. 4. Membuka diri terhadap perubahan dengan menyaring perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Udah? Banyak sikap yang harus dilakukan terhadap Udah? Ya. Itu ya. Nah, jadi itu sikap yang kita harus lakukan di dalam menghadapi perubahan interaksi antar ruang, ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ya, sudah selesai, sudah Pak Guru, nanti Pak Guru nilai ya, sudah tampil semua. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga yang kurang aktif di dalam diskusi supaya besok-besok lebih aktif lagi ya. Oke. Kita akhiri pelajaran pada kali ini ya. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, senang belajar IPS ya? Ya, tepuk tangan dulu supaya semangat. Udah, cut. Iya, pada nih, udah selesai ya. Makasih.